Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama Ananda Rizka Arauda, NIM 2121137, kelas PAID, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai dinasti Umayyah. Baiklah, yang pertama, latar belakang dan awal berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan kedua yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini berdiri secara resminya setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Umayyah ini adalah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung lebih dari 3 abad yang dibagi ke dalam 2 periode. Periode pertama pada tahun 661 sampai 750 Masehi, pusat pemerintahannya di Damaskus. Periode kedua pada tahun 756 sampai 1031 Masehi, pusatnya di Cordoba atau Spanyol. Berdirinya dinasti Umayyah ini bermula dari peristiwa tahkim atau perang Siffin, yaitu perang antara kubu Muawiyah I dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah keempat setelah Nabi Muhammad. Cara pengangkatan Khalifah Muawiyah menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah yaitu dengan cara pengangkatan Muawiyah sebagai khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib banyak melalui intrik politik. Muawiyah mengawali pemerintahannya dengan penolakan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian berperang dengan Khalifah Ali dan melakukan perdamaian atau tahkim dengan Khalifah Ali. Secara politik, cara Muawiyah itu sangat menguntungkan bagi Muawiyah sendiri, karena jika Ali bin Abi Thalib menolak perdamaian atau tahkim, maka kekuasaan Muawiyah itu akan hancur. Pihak Muawiyah pun diuntungkan dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Khawarij, terutama ketika mereka berhasil membunuh Khalifah Ali. Jabatan khalifah setelah Ali bin Abi Thalib digantikan oleh putranya Hasan. Tetapi karena tidak memiliki dukungan yang kuat dari pemerintah, akhirnya Hasan bin Ali ini terancam kekuasaannya oleh Muawiyah yang semakin kuat kekuasaannya itu. Muawiyah pun kemudian mengadakan perjanjian dengan Hasan bin Ali, yang isi perjanjiannya itu adalah penggantian khalifah akan diserahkan kepada umat Islam setelah berakhirnya kekuasaan Muawiyah. Jadi proses pengangkatan Khalifah Muawiyah itu menjadi Khalifah dinasti Umayyah yaitu karena penyerahan kekuasaan yang semulanya berada di tangan Hasan diserahkan ke tangan Muawiyah pada saat tahkim atau arbitrase. Selanjutnya, kejayaan dan perkembangan dinasti Umayyah. Pemerintah dinasti Umayyah ini berlangsung hampir 90 tahun. Wilayah kekuasaannya sangat luas. Wilayah itu meliputi sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, pesisir Afrika Selatan hingga ke Andalusia, yakni kawasan yang sekarang ini ditempati oleh Portugal dan Spanyol. Dinasti Umayyah ini memiliki peran penting dalam perkembangan Islam karena dinasti ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan meluas hingga ke Spanyol. Pembangunan yang diutamakan pada masa ini adalah pembangunan rumah sakit dan Masjid Al-Mawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Hal ini merupakan sejarah penting dari dinasti Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, bidang keilmuan Islam menjadi prioritas utama. Pengarsipan hadis, pengembangan ilmu bahasa Arab, ilmu qiraah atau membaca Al-Quran, fikih, karya tulis, karya ilmiah berkembang pesat pada saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini.
Bani Umayyah mengalami masa kemajuan dan keemasan yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Di antara kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Bani Umayyah itu adalah yang pertama, memperluas wilayah sampai ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, Islam memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat luas. Terus berkembangnya ilmu pengetahuan dengan pesat, tuh pembangunan berbagai fasilitas, sistem pemerintahan yang lebih efektif dan lebih maju dari sebelumnya. Terus pembangunan berbagai arsitektur. Salah satu Khalifah Bani Umayyah berhasil menaklukkan Spanyol atau Andalusia. Di antara faktor penyebab kemajuan dinasti Umayyah itu adalah adanya penguasa-penguasa atau pemimpin yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam. Salah satu Khalifah Bani Umayyah berhasil menaklukkan Spanyol atau Andalusia. Di antara faktor penyebab kemajuan dinasti Umayyah itu adalah adanya penguasa-penguasa atau pemimpin yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam. Selanjutnya, ditegakkannya toleransi agama terhadap agama Kristen dan Yahudi. Selanjutnya, faktor yang selanjutnya, karena berkembangnya ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat, sains, fikih, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, bentuk pemerintahan yang digunakan dinasti Umayyah adalah bentuk pemerintahan monarki absolut, yaitu pemerintahan berdasarkan kerajaan, yang pemimpin negaranya itu dipilih berdasarkan keturunan. Dari segi cara hidup, Khalifah dinasti Umayyah ini telah meninggalkan pola atau cara hidup Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Sistem dan model pemerintahan yang diterapkan oleh Khalifah Muawiyah ini adalah sistem yang mengundang kritik keras, terutama di golongan Syiah dan Khawarij. Tidak heran maka dikatakan pemerintahan dinasti Umayyah ini dikenal dengan kelompok oposisi atau fanatisme kekerabatan. Nah, jumlah khalifah pada masa dinasti Umayyah ini berjumlah sebanyak 14 orang dan lama kekuasaan dinasti Umayyah ini lebih dari 3 abad. Dan dibagi ke dalam 2 periode sebagaimana telah dijelaskan di awal tadi, yaitu periode pertama difokuskan di Damaskus dan yang kedua di Spanyol atau Cordoba. Selanjutnya, keruntuhan atau akhir dari dinasti Umayyah. Kejayaan dinasti Umayyah mulai mundur atau mulai runtuh ketika munculnya kelompok-kelompok yang tidak suka dengan pemerintahan penguasa dinasti Umayyah. Pada abad ke-6, pemerintahan Abbasiyah mulai mengalami krusial, sehingga mereka selalu mengalami kekalahan dengan dinasti Abbasiyah. Hingga pada akhirnya 750 Masehi, Umayyah berhasil direbut oleh Abbasiyah. Dinasti Umayyah ini hancur pada masa pemerintahan Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Adapun faktor penyebab dari kehancuran dinasti Umayyah itu, yang pertama adalah adanya perang saudara di antara anggota Bani Umayyah. Selanjutnya, pertentangan antara orang Qais atau Arab Utara dengan orang Yaman yaitu atau Arab Selatan. Selanjutnya, diskriminasi kaum Mawali atau orang non-Arab yang baru pertama kali masuk Islam. Selanjutnya, diskriminasi kepada kaum Syiah. Faktor selanjutnya, sistem pemerintahan menurut garis keturunan. Selanjutnya, munculnya kekuasaan-kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibn Al-Muttalib. Sekianlah penjelasan saya mengenai soal pertama. Baiklah, soal kedua. Menjelaskan ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari materi dinasti Umayyah. Hikmah yang dapat kita ambil dari dinasti Umayyah itu adalah yang pertama, kita harus berakhlak mulia, harus berlaku adil dalam segala hal. Kita juga tidak boleh sombong, tidak boleh rakus, tidak boleh tamak dalam kekuasaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita.
kita juga harus meniru dan mengamalkan keuletan dan semangat para ulama dalam menggali ilmu pengetahuan. Nah, sebagai mahasiswa, kita harus memiliki semangat seperti yang dimiliki oleh para ulama pada masa dinasti Umayyah itu. Harus memiliki semangat yang kuat dalam memperoleh ilmu pengetahuan itu. Kita juga harus memiliki sifat tekun sebagaimana yang dimiliki oleh para ulama pada masa dinasti Umayyah itu, ketekunan dalam berijtihad dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan yang dimiliki oleh para pemimpin tanpa pamrih dalam memperjuangkan Islam. Nah, hal seperti itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, selanjutnya soal ketiga, yaitu apa kaitannya materi tentang dinasti Umayyah dengan prodi pendidikan agama Islam. Nah, sebagai mahasiswa prodi pendidikan agama Islam tentu ada kaitannya materi dinasti Umayyah ini dengan prodi yang kita miliki. Salah satunya untuk memenuhi pelajaran sejarah peradaban Islam. Nah, dari dinasti Umayyah ini kaitannya itu dengan prodi pendidikan agama Islam itu diantaranya kita dapat mengetahui kejadian-kejadian atau sejarah-sejarah yang terjadi pada masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah itu. Nah, sebagaimana dari ibrah yang dapat diambil tadi kan diantaranya dengan mempelajari dinasti Umayyah ini kita mengetahui betapa semangatnya para ulama masa itu dalam mencari ilmu pengetahuan dan keikhlasannya tanpa pamrih dia memperjuangkan Islam. Nah, dengan mempelajari sejarah peradaban Islam dalam prodi pendidikan agama Islam ini kita mengetahui itu semua dan kita dapat mengambil pelajaran. Kita mengetahui bagaimana kita seharusnya bersikap. Kita itu tidak boleh sombong, kita itu harus berakhlak mulia, tidak boleh rakus, tidak boleh tamak. Nah, bagi mahasiswa prodi pendidikan agama Islam itu semua harus diketahui dan bahkan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah kaitannya prodi pendidikan agama Islam dengan materi yang saya angkatkan, yaitu tentang dinasti Umayyah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi dinasti Umayyah. Jika ada kejanggalan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.